Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang mekanisme pewarisan sifat makhluk hidup berdasarkan hukum Mendel. Mendel adalah tokoh genetika yang diakui sebagai penemu hukum-hukum hereditas atau pewarisan sifat menurun. Gregor Johann Mendel merupakan orang yang pertama meneliti tentang penurunan sifat. Penurunan sifat dari induk kepada keturunannya kita kenal sebagai hereditas. Pewarisan sifat dari induk kepada keturunannya diturunkan melalui gamet dengan mengikuti aturan-aturan tertentu. Untuk membuktikan kebenaran teorinya, Gregor Johann Mendel telah melakukan eksperimen dengan membastarkan tanaman-tanaman yang memiliki sifat beda. Tanaman yang dipilih adalah tanaman kacang ercis atau kacang kapri dengan nama ilmiah Pisum sativum. Mengapa tanaman ini yang dipilih? Karena tanaman ini memiliki kelebihan, diantaranya satu, mudah melakukan penyerbukan sendiri atau mudah melakukan penyerbukan silang. Yang kedua, mudah didapat. Yang ketiga, mudah hidup atau mudah dipelihara. Yang keempat, cepat berbuah atau berumur pendek. Dan yang kelima, memiliki jenis-jenis yang memiliki sifat beda yang mencolok. Di antaranya, sifat yang mencolok adalah warna bunga, ada ungu, ada putih, kemudian letak bunga, kemudian warna biji, sangat kelihatan perbedaannya, kemudian bentuk biji, kulit buah, warna kulit buah, dan ukuran batang. Pada persilangan yang dilakukan oleh Gregor Johann Mendel ini, kita harus pahami tentang istilah-istilahnya. Pada persilangan, induk jantan dan induk betina nanti kita sebut sebagai parental dan disimbolkan dengan huruf P. Hasil persilangan parental kita sebut dengan filial atau filius, disimbolkan dengan huruf F. Persilangan induk jantan dengan induk betina disebut P1. Filialnya disebut F1. Persilangan antara jantan F1 dengan betina F1 kita sebut nanti sebagai P2 dan filialnya kita sebut sebagai F2. Kemudian istilah yang harus dipahami juga adalah tentang genotip. Genotip yaitu sifat tidak tampak yang ditentukan oleh pasangan gen dalam individu. Sedangkan sifat yang tampak dari luar atau yang dapat kita amati dengan panca indera disebut fenotip. Hukum Mendel yang pertama yaitu pada persilangan monohibrid. Monohibrid atau monohibridisasi adalah suatu persilangan atau pembastaran dengan satu sifat beda. Monohibrid pada percobaan Mendel ada persilangan antara ercis berbunga ungu dengan ercis berbunga putih. Untuk mengetahui bahwa suatu gen bersifat dominan, maka harus dilakukan monohibridisasi antara individu yang memiliki sifat gen tersebut dengan sifat kontrasnya atau alelnya, yang sama-sama bergalur murni. Jika fenotip F1 sama dengan sifat gen yang diuji tadi, berarti sifat itulah yang dominan. Hal ini bisa kita lihat dari bagan persilangan pada persilangan monohibrid ini, yaitu pada persilangan Pisum sativum berbunga berwarna ungu dengan Pisum sativum dengan bunga berwarna putih. Pada F1-nya dihasilkan 100% bunga berwarna ungu. Kemudian F1-nya kita silangkan dengan sesamanya, yaitu Pisum sativum berwarna ungu dengan Pisum sativum berwarna ungu. Sehingga dihasilkan pada F2-nya ada 3 keturunan berwarna ungu dan 1 keturunan berwarna putih. Sehingga dari perbandingan fenotip pada F2 ini dihasilkan
perbandingan 3:1. Sedangkan perbandingan genotipnya adalah 1:2:1. Ini menunjukkan bahwa bunga berwarna ungu bersifat dominan terhadap bunga berwarna putih. Di dalam bagan persilangan ini, kalian bisa menentukan gametnya, sehingga kita bisa menentukan genotip keturunan dari persilangan tersebut. Bagaimana cara menentukan gamet pada persilangan tanaman ini? Ini adalah caranya. Bisa dilihat pada tabel bagaimana cara mencari macam dan jumlah gamet. Kalau genotip induknya monohibrid bersifat heterozigot, maka untuk mencarinya kita pisahkan antara A dominan dengan A resesif, sehingga jumlah macam gametnya ada 2 macam, yaitu gamet dengan simbol gen A besar dan gamet dengan simbol A kecil, dan seterusnya. Sehingga kita bisa memprediksi berapa jumlah macam gamet pada setiap persilangan dari genotip suatu individu. Demikian untuk pertemuan kita kali ini, pembelajaran kali ini mudah-mudahan bisa kita pelajari dan kita bisa terapkan dalam pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.